Apalagi saya ibu kandung kamu misalkan. Dan Rani nggak punya rasa itu. Hilang sama dia. Dan Rani nggak punya rasa itu. Hilang sama dia. Jam berapapun teleponnya beliau malam, insya Allah aku selalu siaga buat beliau. Insya Allah aku selalu siaga buat beliau. Terucap jeritan sakit hati terdalam terhadap perlakuan sang anak kepadanya, seperti itulah yang terucap dari mulut ibunda terhadap Kalina Oktarani. Ya, terbaring di tempat tidur selama kurang lebih hampir 2,5 tahun lamanya, namun selama itu juga, menurut Erlan Wardania, Kalina nyaris melupakan dirinya yang merupakan ibu kandungnya. Dirinya pun tidak mengetahui apa yang menyebabkan Kalina dapat berbuat seperti ini terhadap dirinya. Dan mengetahui hal tersebut, Vicky Prasetyo, mantan suami dari Kalina pun menanggapinya. Bagi Vicky Prasetyo, sosok Erlan Wardania ini adalah juga seperti ibu kandungnya juga, yang tentu saja perlu mendapat perhatian khusus ketika sedang terbaring lemah dan sakit di tempat tidur. Mengetahui curahan hati dari ibunda Kalina, Vicky pun mengaku akan selalu siaga untuk sosok dari ibunda Kalina tersebut. Saya sakit ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani tuh nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat. Saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Saya telepon nggak pernah diangkat. Saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia kesini tahun lalu November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi kesini. Sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi kesini. Nggak pernah. Memang selama ini pun juga artinya kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Ya sebenarnya sih bukan pro atau nggak pro ya. Mungkin hubungan anak sama ibu aja kalau gue sih. Ya berharap lah kalau yang lebih atau tersayangi ya tetap anak kandungnya lah. Kalau aku kan hanya ngurus sebatas ya bakti kita lah terhadap orang tua. Sebatas ya bakti kita lah terhadap orang tua. Dan yang membuat Erlan Wardania begitu geram dan marah terhadap Kalina Oktarani adalah karena ketika dirinya meminta uang sebesar 10 juta rupiah untuk digunakan cadangan biaya pengobatan guna mengantisipasi dana yang tak terduga, justru reaksi yang didapatkannya dari Kalina sangat mengejutkan dirinya. Salah satunya adalah ketika Kalina justru memarahinya dan meminta kepadanya untuk berhemat dan tidak boros. Mengetahui hal tersebut, Vicky Prasetyo pun mengatakan dan berharap agar Kalina dapat terbuka pintu hatinya agar patuh dan peduli kepada orang tuanya yang sedang terbaring lemah sakit di tempat tidur. Nah ketika itu Omin saya bilang minta uang sama Rani 10 juta untuk in case aja, takutnya padahal walaupun saya gratis ya cuma untuk cadangan ya, takutnya ntar bayar. Kalaupun bayar itu berapa sih infus sama transfusi darah, nggak seberapa. Yang ada Rani marah gitu loh. Dia memang sama sekali nggak mau bayar keluar uang untuk saya. Mama disuruh hemat. Irit apa? Kecuali kalau dia kasih saya uang, katakanlah saya ini ibu sosialita yang glamor, yang habis uang ya, 50 juta dia kasih saya, lalu saya habisin uangnya dia umpamanya. Ini kan enggak, ini untuk berobat gitu loh. Ini kan enggak, ini untuk berobat gitu loh. Katakan gini, saya bukan ibu kamu, bukan ibu kandung kamu. Lihat seorang ibu yang terdampar seperti ini, naluri kemanusiaan kamu tuh tergugah apa enggak? Ada nggak sifat empati kamu? Apalagi saya ibu kandung kamu misalkan. Dan Rani nggak punya rasa itu. Hilang sama dia. Dan Rani nggak punya rasa itu. Hilang sama dia.
Ya kita berdoa aja semoga Allah membukakan pintu hatinya dia untuk bisa lebih punya nilai kepatuhan sama ibu. Apapun kalau ibu itu selalu akan menjadi junjungan tinggi untuk kita. Yang pasti aku sekarang ya fokus untuk beberapa pekerjaan yang sudah ada. Kan banyak yang aku urusin selain anak-anak aku, keluarga besar aku. Juga aku harus urusin Mama En, kan kondisinya juga lagi sakit. Prihatin untuk kita bener-bener harus ada. Jam berapapun teleponnya beliau malam, insya Allah aku selalu siaga buat beliau. Insya Allah aku selalu siaga buat beliau. Sebagai seorang anak yang telah menginjak usia dewasa, sudah tentu harus berbakti kepada orang tua sebagai tanda berterima kasih dan mengucap syukur karena telah dibesarkan tulus dan penuh cinta kasih. Namun apa yang dirasakan oleh Erlan Wardania dari Kalina Oktarani tak sesuai dengan harapannya. Justru perlakuan yang berbeda didapatkan ibunda Kalina dari Vicky Prasetyo. Lalu seperti apa pandangan Erlan Wardania terhadap Vicky Prasetyo? Benarkah menurutnya Vicky Prasetyo justru lebih perhatian kepadanya daripada putrinya sendiri? Dalam Islam itu seorang anak memang harus berbakti sama ibu bapaknya, dan kalian saya rasa tahu semua itu ya. Nah, kalau dia sibuk, nggak punya waktu atau apa, dia bisa mengutus orang, dalam hal ini misalkan kasih saya asisten, ngasih katakanlah ART gitu ya, pembantu saya. Nah, itu sebagai pengganti dirinya. Itu pun bukan dilepas begitu saja gitu loh. Artinya Omen urusin saya, tapi dia pantau gitu loh, harusnya seperti itu. Dia memang membantu saya seperti yang dia katakan, dia cari uang tuh katanya untuk membiayai hidup mama, tapi tidak seperti itu. Dia cuma membiayai saya untuk bayar ambulan aja, Mas Vicky itu dia yang nanggung hidup saya sekarang. Mas Vicky itu memang dia pecicilan ya, dia pecicil, orang bilang begini-gini, tapi faktanya, subhanallah dia sama orang tua. Andai kan ada jempol 10, itu untuk dia semua terhadap orang tua. Dan prinsip dia, mama adalah mama saya, tanggung jawab saya. Kita pribadi, ya udahlah, yang penting ada rasa pengabdian gitu. Nggak ada yang namanya, mungkin bisa ada mantan istri, tapi nggak ada yang namanya mantan ibu gitu. Jadi biar bagaimanapun dia selalu melekat sama kita. Baik, sangat baik. Ini aku komunikasi, mau tinju, hati-hati nak, gitu-gitu. Terus ya berdoa, ya aku nyiapin suster ataupun ART yang bisa buat handle mama, makannya aku aturin, nanti cek ke dokternya apa, ya di sela-sela waktu lah kita masih bisa, kita nggak tahu, mungkin kebaikan kecil ini yang bisa menolong kita saat nanti hisab, saat di akhirat nanti, kita nggak tahu, ada hablum minallah, ada hablum minannas, kita yakinlah ada suatu kebaikan kecil yang bisa menjadi penentu kita nantinya untuk Allah. Lalu seperti apa pesan dari Vicky Prasetyo untuk Kalina tentang kondisi sang ibunda yang sedang terbaring lemah di tempat tidur karena sakit? Saya cuma kasih tahu aja gitu, lebih baik daripada membicara hal tentang permasalahan ataupun jauh-jauh ngurusin hukum, mendingan urusin aja ibunya, kasihan gitu loh. Udah bawa ke rumah sakit, pulang, udah anggaplah dalam 7 hari punya waktu 6 hari, minimal 1 hari ada buat ibu kita gitu loh. Ataupun masih sibuk juga, minimal ada 5 jam buat ibu kita, 3 jam masih berat juga, ada 1 jam buat ibu kita gitu lah. Maksud aku ya kita fokusin aja lah sama yang udah ada di depan, yang memang lagi membutuhkan kesulitan, ngapain juga sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Sementara itu, di lain kisah, tindakan tak terpuji pedangdut Ayu Aulia yang sempat ingin mengakhiri hidupnya, kini justru berbuntut panjang dan pelik. Bagaimana tidak, hari Sabtu kemarin, Ade Ratnasari, sang sahabat, mendadak melaporkan Ayu Aulia ke polisi karena diduga telah melakukan kekerasan fisik kepadanya usai gagal melakukan percobaan bunuh diri. Sontak saja, tidak hanya melaporkan Ayu ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, Ade bahkan memutus tali persahabatannya dengan Ayu dengan tegas
tanpa mau lagi membuka pintu damai. BAP berjalan dengan lancar dan kemungkinan besar minggu depan akan dipanggil saksi-saksi yang melihat pada saat penganiayaan saya di apartemen Ayu Aulia. Ditampar, dipukul, sempat dilemparin pakai sepatunya juga, sepatu ketsnya. Ibunya sampai tadi pagi juga itu masih chat saya untuk segera diselesaikan saja kekeluargaan. Namun saya dan keluarga saya menutup jalur untuk damai. Ini bukan pertama kalinya. Saya kenal Ayu Aulia itu sebelum 2022. Saya menganggap Ayu itu sebagai saudara saya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayu Aulia? Sempat menghebohkan publik karena terciduk mesra dengan Zikri Daulay dan dikabarkan tak mendapat restu dari keluarga Zikri. Mungkinkah kondisi mental Ayu yang sudah diakui sakit jadi terguncang hingga mencoba untuk bunuh diri? Entahlah, yang jelas Ade, mantan sahabat Ayu, mengutas sebuah pengakuan mengejutkan bahwa pemicu retaknya persahabatan Ayu dengan Ade Ratna adalah sikap Ade yang ingin keluar karena tak setuju jika Ayu mengulik ihwal ketidaksetujuan keluarga Zikri Daulay. Yang sejatinya, dikuak Ade bahkan belum pernah memberikan reaksi apapun kepada Ayu Aulia. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Semakin sering menunjukkan status galau tentang jodoh di sosial media. Mungkinkah selama ini Ayu Aulia hanya menguntai drama demi mendongkrak sensasi belaka? Tertawalah sebelum tertawa dilarang ya, Ma. Kita mah ketawa aja ya, Ma. Iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sudah saya tidak mau ada di lingkaran mereka. Saya juga tidak mau merugikan salah satu pihak, termasuk Zikri dan keluarga. Gitu, karena Zikri dan keluarga sangat baik sama saya juga. Aku gak ada motivasi menyakiti diri sendiri karena beliau, tidak. Tapi karena asmara sedikit kecewa, iya. Tapi bukan berarti karena dia juga, enggak dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.